Halo semua, kembali lagi di kelas fisika. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul fluida statis. Nah, apakah di sini ada yang masih bingung dengan istilah fluida? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Definisi dari fluida adalah segala zat yang dapat mengalir, yaitu diantaranya adalah zat cair dan zat gas. Sementara yang akan kita pelajari kali ini adalah fluida statis, yaitu ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan diam. Untuk mempelajari fluida, besaran yang pertama kali harus kita ketahui adalah tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai besar gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan luas. Tekanan dirumuskan dengan gaya dibagi luas permukaan tekan. Semakin besar gaya, maka semakin besar tekanan. Tapi, semakin besar luas permukaan tekan, maka semakin kecil tekanannya. Satuan dari tekanan adalah Newton per meter kuadrat atau biasa kita sebut Pascal. Ada juga satuan-satuan yang lain yaitu bar atau ATM, CMHG, dan lain-lain. Besaran yang kedua adalah tekanan hidrostatik. Apa sih bedanya tekanan biasa dan tekanan hidrostatik? Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang dimiliki zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Tekanan hidrostatik dirumuskan pH sama dengan rho GH. Dengan rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman zat cair dari permukaan. Nah, berarti semakin dalam suatu zat cair dari permukaan, maka semakin besar pula tekanan hidrostatiknya. Oleh karenanya, seorang penyelam yang akan menyelam pada kedalaman sangat dalam harus menggunakan alat pelindung lengkap agar terhindar dari kerusakan organ akibat tekanan yang sangat besar. Selanjutnya, ada tekanan mutlak dan tekanan gauge. Tekanan mutlak adalah tekanan yang terdapat dalam suatu zat ditambah dengan tekanan luar atau tekanan atmosfer. Dari pengertiannya, tekanan mutlak zat cair dirumuskan dengan tekanan luar ditambah rho GH. Sementara tekanan gauge adalah tekanan yang terbaca pada alat ukur. Tekanan mutlak adalah tekanan gauge ditambah tekanan udara luar. Selanjutnya kita ke hukum pokok hidrostatika. Hukum pokok hidrostatika menyatakan semua titik yang terletak pada satu bidang datar dalam satu jenisnya cair memiliki tekanan yang sama. Perhatikan titik A, B, C, D. Meskipun bentuk bejananya berbeda, karena titik A, B, C, D terletak pada satu bidang datar yang sama dalam satu jenis zat cair, maka titik tersebut memiliki tekanan yang sama. Hukum pokok hidrostatika ini diaplikasikan pada beberapa alat pengukur tekanan. Contohnya adalah manometer. Manometer adalah alat yang menggunakan kolom cairan untuk mengukur tekanan. Perhatikan titik A dan B pada gambar. Titik A dan B berada pada satu bidang datar, maka tekanan A sama dengan tekanan B. Sehingga kita dapat mengukur tekanan gas di atas A dengan tekanan di atas B, yaitu PO plus rho GH. Aplikasi yang kedua adalah barometer. Barometer adalah alat untuk mengukur tekanan udara. Perhatikan gambar di samping. Titik A dan B adalah titik yang segaris, sehingga tekanan pada B sama dengan tekanan pada A. Tekanan udara adalah tekanan pada B, sehingga tekanan udara bisa dicari dengan tekanan hidrostatis A, yaitu rho GH. Aplikasi selanjutnya adalah pipa U, atau yang biasa kita sebut dengan bejana U berhubungan. Bejana U berhubungan ini biasa digunakan untuk mencari massa jenis zat cair yang tidak diketahui. Biasanya bejana U berhubungan ini diisi oleh dua zat cair atau lebih dari dua. Nah, untuk mencari massa jenis zat cair, kita bisa menggunakan pada dua titik yang sejajar. Kita bisa ambil garis pada perbatasan dua cairan. Nah, titik A dan B merupakan titik yang sebidang datar sehingga tekanannya sama. Sehingga kita dapat menuliskan persamaannya tekanan A sama dengan tekanan B, atau ρ1 GH1 sama dengan ρ2 GH2. Dengan mengetahui massa jenis salah satu zat dan ketinggian zat, maka kita bisa mencari massa jenis yang lainnya. Selain hukum pokok hidrostatika, selanjutnya ada hukum Pascal. Menurut Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup
diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Perhatikan gambar di samping. Jika salah satu piston mendapat tekanan, maka piston yang lain akan mendapat tekanan pula dengan sama besar. Hukum Pascal dirumuskan P1 sama dengan P2, yang dimana tekanan adalah gaya per area, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, karena area piston ini biasanya berbentuk lingkaran, maka gaya akan sebanding dengan diameter kuadrat atau jari-jari kuadrat. Sehingga dapat kita rumuskan F2 per F1 sama dengan D2 per D1 kuadrat. Nah, aplikasi dari hukum Pascal ini banyak kita temukan pada kehidupan sehari-hari seperti dongkrak, rem dan mesin pres hidrolik, pompa ban sepeda, mesin hidrolik, jembatan hidrolik, dan lain-lain. Sekian dulu pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.